Hai, saya Mustar dan inilah sekolah tempat saya mengabdi, SMP Negeri 4 Sungguh Minasa. Seperti kita ketahui bersama-sama bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Mulai dari kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil atau gaya belajarnya. Oleh karena kebutuhan belajar murid itu berbeda-beda satu sama lain, maka guru harus menerapkan juga metode atau pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda antara satu murid dengan murid yang lain. Kegiatan pembelajaran yang mengoptimalkan atau mengakomodasi semua kebutuhan murid yang berbeda-beda, itulah yang selanjutnya kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya lebih menekankan pada kemampuan otak atau mindnya siswa. Agar lebih seimbang, maka siswa itu harus dibekali dengan kemampuan mengelola hati yang baik. Bagaimana mengelola hati yang baik? Itulah dikenal dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk menerapkan kedua kompetensi ini, mari ikuti saya di dalam kelas. Pembelajaran dimulai. Silakan ketua kelas. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah baiknya kalau disiapkan dulu dan berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Dulu siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kalian harus membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemahannya ya. Silakan dimulai surah Al-Baqarah mulai dari ayat pertama. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sabtu kemari, mohon angkat tangan yang tidak hadir. Oke, terima kasih. Muhammad Irdayadi, hari Sabtu kamu kemana? Lagi seleksi, Pak. Seleksi apa nak? Main bola gitu. Di mana? Di Reposi. Sampai jam berapa? yang berlapan. Jam 8 malam, dari siang sampai jam 8 malam. Jadi kamu tidur jam berapa? 9. Terus keesokan harinya sama bangun gitu. Karena capek gitu ya. Oke, anak-anakku ini perlu diperhatikan semua. Bagaimanapun karena ini adalah juga masa depannya, siapa tahu suatu saat akan menjadi pemain timnas. Bilang amin dong. Amin. Bola timnas itu. Nah, kita harus mengapresiasi, memahami bahwa temannya ini tidak ke sekolah karena ada alasan khusus, ada alasan yang bisa diterima, ya. Nah, tetapi di satu sisi, kalau kamu sudah tidur cukup, meskipun agak telat bangunnya, kamu tetap bisa ke sekolah, ya. Oke. Jadi memang hidup ini diperhadapkan pada banyak tugas-tugas, banyak yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Nah, tetapi kita harus sedikit demi sedikit mampu mengelola diri, mampu mengurai tugas-tugas itu agar bisa diselesaikan dengan baik. Anak-anakku ini untuk semua, kemampuan seseorang untuk untuk memahami, untuk mengelola semua tugas-tugas agar bisa terselesaikan dengan baik, itu diperlukan namanya daya lenting ya, daya lenting atau resiliensi ya, resiliensi atau ketahanan jiwa, ketahanan hati menghadapi semua itu ya. Yang pada episode kali ini adalah bagian C atau bagian ketiga dari topik transformasi geometri, yaitu perputaran atau rotasi. Kalau begitu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran ini. Apakah itu berdiskusi dengan teman-temannya, mengerjakan soal sendiri, atau tanya jawab dengan guru, maka kalian diharapkan mampu menentukan hasil rotasi suatu bangun ya, yang dirotasi dengan sudut tertentu. Anak-anakku, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, Bapak memberikan 3 soal ya. Selanjutnya Anda kerjakan ketiga soal ini dan Bapak akan menentukan sedalam apa atau sejauh mana pengetahuan awal Anda atau kesiapan belajar Anda untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita kali ini. Silakan dikerjakan, waktu kira-kira 5 menit. Dikerjakan dengan tenang soal yang Bapak berikan di atas. Supaya kalian lebih semangat untuk belajarnya, kita ice breaking dulu atau kita santai-santai dulu ya. Bapak akan melambungkan spidol ini ke atas. Kalau Bapak berhasil menangkapnya, maka kamu akan tepuk tangan ya. Contoh ya, silakan bertepuk. Oke, itu kalau Bapak tangkap ya. Tapi kalau tidak ditangkap, maka kamu jangan tepuk tangan seperti ini ya. Tak perlu ya. Oke, paham tidak? Oke. Mana spidolnya? Mana? Oh, oke. Baik. Kita mulai dulu ya. Oke. Oke, yang salah dulu. Ambil dulu tutupnya ya. Yang salah dulu. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Oh, oke. Nah, lagi dulu. Oke. Semangat. Oke, tepuk tangan saja semuanya. Kalian dari 3 nomor yang Bapak berikan. Sekarang supaya lebih mudah untuk membuat Anda memahami semua, akan mengelompokkan, Bapak akan mengelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama dirga, siapa? Syukur, rasa, Padia. dan Padia. Itu kelompok yang pertama. Maaf Yulia. Kelompok yang kedua, yang ketiga langsung. Yang ketiga kamu siapa namanya? Naila dan Padia. Sisanya kelompok 2 gitu ya. Nah, kelompok pertama akan saya bimbing sampai mengerti. Kelompok kedua akan diberikan semacam alat peraga sedikit supaya bisa paham, dan kelompok 3 Bapak akan berikan soal dan kerja sendiri, diskusikan sendiri, dan Bapak akan mengecek benar caranya. Oke, bisa dipahami? Untuk kelompok 1 mengerjakan khusus nomor 1 saja, dan Bapak akan mampu di situ ya. Oke? Dan kelompok 2, di kelompok 2 kerjakan nomor 2, dan kelompok 3 yang 2 orang kerjakan nomor 3. Dari sana dong, sana ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang 2 orang yang sudah mahir atau sudah lancar. Oke, silakan dikerjakan ya. Aku perhatikan sini. Di sini ada titik 3,0 sesuai soal yang tadi ya, titiknya 3,0 ya. Ini mau diputar 90 derajat ya, 90 derajat itu positif kan secara jam-jamnya. Iya, 90 derajat. Ini kan siku-siku ini ya, siku-siku ya. Siku berarti ini mau diputar pasti jalannya gini dia ya. Paham tidak ini? Nah, berapa kotak ke sini? 1, 2, 3. Pasti di sini 1, 2, 3. Berarti inilah bayangannya. Ngerti? Nah, sudah iya, katanya kan ini sama ke sini. 1, 2, 3. Kita hitung 1, 2, 3. Jaraknya sama kan? Titik apa di atas? Titik A ya. Titik A berarti titik A aksen ya. Arah putarannya digambar gini, menentu gini. Kasih panah ya. Nah, pesan ini. Paham tidak ini? Hah? Nomor 1 yang ini, nomor 1 yang ini dulu ya. Bapak jelaskan saja ini ya. Oke, ngerti tidak ini ya. Nah, untuk nomor 2 titik B kita nulis ya. Titik B 4,0 ya. 4,0. Berarti di sini 4,0 dong. Oke, paham. Nah, diputar negatif 90 derajat. Berarti mana dia? Ini kan positif ke atas. Ke bawah. Ini kita lihat ke sini. Berapa? Iya, ini yang itu juga kotak 1, 2, 3, 4. Kira-kira di sini ya. Sini lagi. Jadi berapa di sini? 0,4. Benar, dan sebaiknya dikasih garis ya. Kasih gini dulu. Kasih ya.
ini lagi. Yes. Oke, sudah bisa selesai. Oh, Pak, sudah ini, Pak. Oke. Anakku, karena kita sudah hampir tiba di penghujung kegiatan pembelajaran ini, maka kita akan menyimpulkan dulu ya. Mohon berhenti dulu menulis anak-anakku semuanya. Mohon angkat tangan yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Angkat tangan. Oke, silakan Vadia. Kesimpulannya apa, Nak? Jika suatu titik diputar dengan arah negatif, maka akan melawan arah jam. Jika suatu titik diputar ke arah negatif, maka akan searah jarum jam. Oke, jika sudut putarannya negatif, maka arah putarannya searah jarum jam. Sebaliknya, jika sudut putarannya positif, maka arah putarnya berlawanan arah jarum jam. Oke, baik, terima kasih. Kalau memutar suatu benda, suatu bangun, diputar, ya. Bangun datar ini diputar, begini. Apakah model bangun ini berubah atau tidak? Tidak. Halo anak. Berubah tidak? Tidak. Tidak. Saya bilang tidak ya. Sepakat tidak? Modelnya berubah tidak? Tidak. Tidak. Ya, ini diputar ini berubah tidak? Tidak ya? Tidak. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, Anda dimanapun posisinya, dimanapun berada, dimanapun kamu bekerja misalnya, maka kamu harus mempertahankan identitas Anda ya, mempertahankan sifat-sifat baik Anda. Kalau orang Makassar, sirina Pace. tepuk tangan dulu dong. Cukup sekian.